semuanya. Good morning teman-teman. Good morning teman-teman. Oke, apa kabar kakak Ken? Sehat dong. Sehat. Sudah semangat? Sudah siap Sunday School? Siap. Oke, pimpin yel-yelnya kakak Ken. Kids worship. Sehat. Tuhan. Cerdas. Taat. Cinta. Tuhan. Oke, semua anak-anak berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan Taat mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. yeay. Oke teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai Kids Worship kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah bisa bangun dengan kekuatan yang baru. Hari ini kami mau memulai hari dengan Sunday School. Kami mau belajar firman Tuhan. Dan hari ini kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya Tuhan Yesus, di dalam nama dan saya berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan Sunday School Kids Worship kita. Kita akan memuji Tuhan. Hati-hati gunakan mulutmu. Sebab Tuhan melihat apa yang kita lakukan. oke, jadi kita bersama-sama dulu ya memuji Tuhan. Semuanya masih berdiri nggak kak? Ya, masih dong. Masih dong, teman-teman masih berdiri ya. Sama seperti Kak Tari dan Mas Ken. Jangan minta gendong kayak Sisi ya. Oh ya enggak dong, Sisi kan kecil jadi masih digendong. Ya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat, dilanjutkan dengan pujian hati-hati, gunakan mulutmu. Tuhan melihat setiap kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berjalan. Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat
Kak Ken ya? Iya dong. Karena Tuhan melihat dari surga Tuhan melihat dari surga apa yang kita berbuat. Oke. Puji Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyembah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kasih-Mu Yesus. Ya, karena hanya kasih Yesus yang selalu ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong kita. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir Setiap waktu. di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku Kekuatan yang baru. memberi kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, memberikanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberi kekuatan yang baru. Memberi kekuatan yang baru. Memberi kekuatan yang baru. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih Kau sudah sangat baik kepada kami. Kau menolong kami di setiap waktu. Kau selalu mengasihi kami di setiap waktu. Terkadang kami lebih mencintai sesuatu daripada dirimu yang membuat engkau sedih. Tetapi Kau tetap sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terbaik di dunia ini. Jika kami sakit, Kau menyembuhkan kami. Kau sangat baik kepada kami. Kasih-Mu tidak dapat diperhitungkan. Iya. Kami tidak dapat menghitung berapa kali Engkau menolong kami.
Engkau sangat baik, Amin. sangat mencintai kami. Amin. Cintamu lebih dari papa mama mencintai kami. Cintamu lebih dari guru-guru mencintai kami. Ya Yesus. Engkau sangat mencintai kami, lebih dari semuanya. Sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Kita peluk Alkitabnya dan kita siap untuk jadi murid Tuhan. Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan dan tolong supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau katakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang waktunya kita untuk bersama belajar firman Tuhan. Shalom anak-anak semuanya, kita berjumpa kembali dalam Sunday School Kids Worship, oke? Hari ini Kak Tari akan siap untuk bercerita kepada anak-anak semuanya. Hari ini kita mau bercerita tentang bagaimana kita belajar hidup taat. Hidup ketaatan itu anak-anak membuat kita mengalami banyak berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan dinyatakan untuk orang-orang yang taat. Oke, kita perhatikan ya. Hari ini Kak Tari mau cerita dari firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Oke, hanya 3 ayat. Oke, kita akan bersama-sama perhatikan untuk Kendita membacanya. Silahkan Ken. 2 ayat 13 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah dan diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sehingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anak itu." Nah, anak-anak tadi Kendita udah baca ya. Semoga pembacaan Kendita dimengerti oleh anak-anak semuanya. Hari ini kita bersama belajar untuk hidup taat dari Bapak Yusuf bersama Ibu Maria. Masih tentang bayi Yesus. Bagaimana Ibu Maria bersama dengan Bapak Yusuf menjadi teladan, menjadi contoh buat Kak Tari, buat semua anak-anak Kids Worship untuk kita hidup taat. Anak-anak, pada masa itu sesudah orang Majus datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa persembahannya, pasti anak-anak ingat kan apa persembahan yang dibawa oleh orang Majus? Emas, kemenyan, dan mur. Iya. Orang Majus itu kan waktu itu diberi pesan ya oleh Raja Herodes,
Kalau kamu sudah ketemu baby Jesus, waktu pulang lewat sini kasih tahu, aku juga mau sembah dia. Anak-anak, tapi malaikat Tuhan kasih tahu kan kepada orang Majus, no, jangan lewat dan jangan jumpai Herodes. Jangan beritahu, dia itu hatinya jahat, dia mau bunuh baby Jesus. Orang Majus tidak beritahu. Nah, nih Herodes nunggu-nunggu nih. Herodes nunggu-nunggu anak-anak. Kok nggak datang-datang ya orang Majus ya? Kok nggak datang-datang? Waduh, gimana ini caranya? Tuhan tahu Herodes mau bunuh baby Jesus. Kamu cepat tinggalkan ini, kota ini, tinggalkan Bethlehem, tinggalkan dan pergilah mengungsi ke Mesir. Pergi ke luar negeri dulu. Kenapa? Karena kalau masih di wilayahnya Herodes, semua bayi laki-laki yang umurnya 2 tahun ke bawah akan ditangkap dan akan ngerti anak-anak? Akan Maka malam itu sesudah mendengarkan firman, sesudah mendengarkan apa yang Tuhan katakan untuk bangun, ambil anak itu, segera lari pergi. Maksudnya bukan lari gitu, enggak. Maksudnya tuh suruh melarikan diri, suruh cepat-cepat pergi supaya enggak berlambat-lambat. Nah, Tuhan bilang cepat pergi ke Mesir, cepat-cepat ya, cepat-cepat ya pergi ke Mesirnya, ambil, bawa baby Jesus. Malam-malam, kalau anak-anak pas malam-malam terus dikasih tahu Tuhan cepat pergi. Kalau masih ngantuk gimana responnya anak-anak? Masih ngantuk Pak, besok pagi aja ya. Hah? Besok pagi keburu Herodes sudah datang dan bawa prajuritnya datang. Anak-anak, Bapak Yusuf tidak menunda-nunda. Orang yang taat itu tidak menunda-nunda. Jadi taat itu bukan asal melakukan. Oke kan, misalnya disuruhnya sekarang adalah mengerjakan tugas. Ya nggak di sekarang sih, tapi nanti aja. Sekarang soalnya masih ngantuk, tidur dulu. Waktu bangun pagi, bangunnya udah kesiangan, sempat nggak ngerjain tugasnya? Nggak sempat lagi. Sampai di sekolah gimana? Dihukum sama guru. Orang yang taat diberkati Tuhan, diberkati. Kalau nggak taat, apa yang terjadi? Sengsara. Bapak Yusuf menjadi contoh buat Kak Tari dan anak-anak untuk taat kepada Tuhan. Itu artinya apa? Lakukan sekarang, jangan tunda. Makanya Bapak Yusuf dikatakan, maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu dia lagi tidur-tidur, dikasih perintah Tuhan suruh bangun. Dia bangun, terus habis bangun cari selimut tidur lagi. Oh no, enggak. Bapak Yusuf langsung bangun, langsung mengambil bayi itu dan juga mengajak Ibu Maria untuk cepat-cepat pergi ke Mesir, supaya jangan sampai nanti jangan sampai tertangkap oleh Herodes. Bener, jangan sampai tertangkap oleh Herodes, ya kan? Nah, itu loh artinya taat, nggak menunda-nunda. Akhirnya apa yang terjadi? Bener kan? Bayi Tuhan Yesus selamat. Babynya Tuhan Yesus tidak tertangkap oleh Bapak Herodes. Anak-anak tahu, sesudah malam itu Bapak Yusuf membawa Ibu Maria, membawa bayi Tuhan Yesus. Ketika itu Herodes langsung memberikan perintah. Karena dia sangat marah, dia tahu ini orang Majus membohongi dia, ini nggak datang lagi ke dia. Dia perintahkan prajuritnya untuk membunuh semua anak laki-laki yang umur 2 tahun ke bawah. Tidak terlambat ya bayi Yesus diselamatkan, karena ada yang taat, ada yang tidak menunda-nunda, ada yang mau melakukannya dengan segera. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kids worship, inget nggak kalau Kak Tari bilang kids worship, sehat, kuat, cerdas, taat. Taat. Apa artinya taat? Taat, siap mau melakukan. Kapan melakukannya?
Minggu depan, bulan depan, tahun depan Kak. Aku mau jadi anak yang taat. Kapan jadi anak yang taat? Sekarang papanya minta tolong langsung dikerjain. Tunggu dulu ya Pak, nanti ya Pak. Sabar Pak, sabar. Kalau berbicara taat bukan masalah sabar atau tidak sabar anak-anak. Taat itu now, sekarang. Lakukan, bukan menunda-nunda. Karena sekali kamu menunda, waktunya sudah lewat, kamu gak dapat lagi. Kayak orang naik kereta api itu loh anak-anak. Misalnya dapat perintah, kamu cepat pergi ya ke stasiun. Di sana kamu ambil paket. Oh iya Pak, siap. Keretanya sekarang lewatnya, anak-anak perginya nanti malam. Dapat nggak berkatnya? Nggak dapat. Jangan suka menunda-nunda. Apapun itu, Kids Worship mulai tahun ini belajar menjadi anak yang taat. Tahun ini kita belajar menjadi anak yang taat. Kids Worship bukan hanya sehat, bukan hanya kuat, tapi juga hidup taat. Taat. Kids Worship jadi anak yang taat. Taat itu artinya apa? Now, melakukannya sekarang, tidak menunda-nunda. Oke? Ayo coba ingat. Taat itu artinya kerjakannya kapan? Sekarang. Tidak menunda-nunda. Boleh nggak nunda 1 jam? Boleh nggak nunda 1 malam? Nggak. Itu artinya taat. Bapak Yusuf malam itu juga bangun dan melakukan firman Tuhan. Kita melatih diri kita ya untuk disiplin tidak menunda-nunda. Karena barang siapa yang menunda, dia akan sengsara. Oke? Coba aja. Mau sengsara? Enggak kan? Mau diberkati Tuhan kan? Amin. Oke ya anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, tolong kami hari ini untuk menjadi anak-anak Kids Worship yang taat. Tolong kami untuk meneladani, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kami belajar untuk melakukannya sekarang. Dan kami belajar untuk tidak menunda-nunda perintah Tuhan, perintah Papa Mama, apa yang diajarkan guru, semua tugas-tugas. Ajari kami untuk tidak menunda-nunda dalam mengerjakannya. Berkatilah kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersekutu juga bersama, boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih banyak. Kami melihat bagaimana Engkau Allah yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh memiliki ketaatan kepada Tuhan, karena ketaatan menghasilkan banyak hal yang baik bagi hidup kami. Ketaatan akan membangun hidup kami menjadi lebih berarti dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan, Kak Tari sudah bercerita bagi kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat bagi firman Tuhan dan bagi hidup kami. Kami sekarang mau menyatakan siap syafaat kami yang berdoa untuk situasi bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera. Biarlah Allah menolong, menghiburkan korban-korban yang ditinggal saudara-saudaranya, menguatkan mereka yang sedang mengalami bencana, baik rumah yang hancur maupun banyak hal terjadi yang di luar pemikiran mereka. Tuhan, tolonglah hiburkan mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka melihat bahwa Tuhan punya maksud bagi semua ini. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan semua terjadi, dan Tuhan ingin mengajar kami untuk boleh menghargai alam, boleh tidak bertindak sembarangan dalam menggunakan alam ini untuk kesenangan kami saja. Tolonglah Tuhan korban-korban bencana yang terjadi di Sumatera. Kami berdoa juga untuk pemerintah diberikan kekuatan, kemampuan untuk boleh menolong para korban yang ada di sana, bencana yang terjadi. Biarlah Allah memberikan kekuatan kepada aparat untuk boleh mengerjakan semuanya dengan baik. Terima kasih kami berdoa untuk semua anak-anak Kids Worship khususnya yang akan memasuki sekolah kembali. Biarlah Allah memberikan sukacita, memberikan semangat yang baru setelah berlibur. Biarlah hidup mereka semakin lebih maksimal di tahun yang baru ini, semakin luar biasa dalam Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati mereka dengan hikmat, kekuatan, kuasa, dan juga pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa di tahun yang baru ini biarlah hidup mereka semakin sungguh berguna bagi teman-teman, berguna bagi orang tua, dan juga terlebih lagi bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, berkati sekolah, berkati pergaulan, jauhkan dari yang buruk, jauhkan dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Kami sungguh bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam pengasihan Tuhan hari ini. Biarlah penyertaan-Mu bersama dengan kami. Anak-anakku, pulanglah, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat anugerah sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus dilimpahkan bagi hidupmu dan hidup kita semua, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke anak-anak, selamat kembali sekolah ya Kak ya. Oke. Liburnya sudah selesai. Selamat sekolah dengan penuh semangat dalam berkat Tuhan dengan menjadi anak yang taat. Oke, Candita. Oke, Joseph. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. God bless you.